Oke, welcome back to my channel. Hari ini kita akan ngebahas mengenai masalah nyeri pinggang dan punggung. Nah, ini kurang lebih struktur tulang, punggung, dan pinggang Anda ya. Jadi, disinilah nanti di vertebrae ini, tulang belakang, bertumpuk tulang yang nanti di dalamnya akan ada sebuah sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini salah satu komponen dari sistem saraf pusat yang nanti berlapis-lapis dan akan ada bantalan. Nah, bantalan ini adalah dari si nucleus pulposus tadi intinya. Nucleus inti pulposus adalah suatu komponen pulpos, membuat suatu shock breaker tadi ya. Jadi ketika kita bergerak antar tulang itu tidak langsung bergesek. Dia gesekannya minimal, jadi tidak terlalu mudah patah ataupun mengalami keropos. Nah, namun apabila ada beberapa faktor risiko, misalnya nih pekerjaan yang terlalu lama duduk, hazard ergonomi, atau mungkin terlalu banyak aktivitas mengantar anak ya, yang mungkin misalnya mengantar berkendara lebih dari setengah jam dan itu dilakukan secara rutin dalam 1 minggu, itu bisa 1-5 hari. Nah, inilah nanti bantalan tadi si nucleus pulposus mengalami hernia. Nah, tapi ini memang kata-katanya agak beda dari hernia di usus. Cuman intinya sama, dia keluar. Nah, keluar dari posisi normal di antara dua celah tulang ini. Nah, jadi disinilah nanti akan ada kompresi tekanan dari tulang yang tidak semestinya terhadap si inti dari bantalan tadi. Nah, inilah keadaan yang disebut dengan diagnosa HNP, hernia nucleus pulposus. Nah, kondisi ini nantinya akan diintervensi oleh dokter saraf atau dokter bertulang secara berkolaborasi dengan managed care dari dokter layanan primer, dokter klinik Pratama contohnya. Nah, disinilah nanti akan dianalisa dan dibuat intervensi baik obat maupun secara medikamentosa ini dan juga non medikamentosa. Untuk obat ini bisa dari makan ataupun dari suntikan. Nah, namun memang kalau untuk suntikan ini biasanya dikolaborasi dengan dry needling ya, itu dilakukan oleh dokter spesialis. Jadi diperujukan di fasilitas tingkat lanjutan di rumah sakit ataupun di klinik utama yang menjadi provider ataupun rekanan dari asuransi Anda. Nah, nantinya kalau memang dari non medikamentosa atau konservatif dengan obat-obatan atau fisioterapi tadi gagal, nah ini memang perlu dilakukan sebuah evaluasi. Biasanya memang dilakukan MRI ulang setelah adanya MRI pertama yang mendiagnosa, melihat bahwa ada nucleus pulposus yang mengalami hernia tadi. Nah, ini nantinya memang biasanya ada gejala menjalar sampai ke kaki ya yang dirasakan oleh pasien, karena memang persarafannya itu bercabangan ke ekstremitas atau bagian kaki. Nah, jangan lupa juga intervensi gaya hidup tadi dengan rutin beristirahat ataupun dengan makan obat, makan tadi anti nyeri ya, dan juga untuk perada ototnya, karena di sini memang ada area bagian otot. Nah, tapi juga jangan lupa perbaiki pola minum Anda, karena di pinggang ini ada ginjal ya. Jadi ginjal itu kurang lebih kalau kita lihat di balik usus ini. Nah, ini yang nanti memang bisa jadi penyebab lain dari sakit pinggang Anda yang berulang. Jadi mulailah gaya hidup sehat secara seimbang agar pinggang Anda selalu sehat, fit to work, Anda berprestasi, maupun baik yang sudah bekerja maupun yang masih berkuliah atau belajar. Tetap semangat, nantikan konten-konten kesehatan saya di sesi selanjutnya. Terima kasih perhatiannya, jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye.